Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herjuno Darpito Wijoyo. Saya dari kelas Akuntansi Perpajakan 5B. Di sini saya akan menjelaskan terkait review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Pengertian audit atau pemeriksaan. Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Jenis-jenis auditor berdasarkan organisasinya atau entitas. Berdasarkan pemberi kerja atau tempat auditor bekerja, auditor dapat diklasifikasikan menjadi akuntan publik, pemeriksa internal, dan auditor pemerintah, BKP, dan BPK atau inspektorat di Departemen Pemerintah. Dasar-dasar pemeriksaan keuangan. Yang pertama, dasar hukumnya itu ada 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Yang kedua, pengertian pemeriksaan keuangan negara. Itu adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk nilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 2 Ayat 1. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 3 Ayat 1, itu pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara. Itu ada 3. Yang pertama, pemeriksaan keuangan. Yang kedua, pemeriksaan kinerja. Dan yang ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ini perbedaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Ini ada 7 tabel. Yang pertama tujuan, hasil, lingkup pemeriksaan, waktu pemeriksaan, hal pokok atau informasi hal pokok, kriteria, dan rekomendasi. Selanjutnya, ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara dalam SPKN 2017. Lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Lingkup keuangan negara. Itu ada 9 poin. Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum dan membayar tagihan pihak ketiga. Ketiga, penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain. Kekayaan lain yang dikuasai pemerintah, dan yang terakhir kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
Kewenangan pemeriksaan BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10 di dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK memiliki kewenangan meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mengakses semua data yang disimpan di berbagai media aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Meminta keterangan kepada seseorang, memotret, merekam, dan mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Ini yang ketujuh, perbedaan PKN dengan pemeriksaan sektor privat. Ini ada pelaksanaan, objek standar, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, review dan pemeriksaan laporan keuangan. Tujuan review laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, review tidak mencakup suatu pengujian atas validitas substansi, bukti, atau dokumen sumber seperti perjanjian kontrak, pengadaan barang atau jasa, bukti pembayaran kwitansi, serta berita acara fisik atau pengadaan barang jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Perbedaan review dan pemeriksaan. Lanjutan. Berbeda dengan pemeriksaan, review tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses review hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aset tetap. Sedang dalam pemeriksaan harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance. Apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar pemeriksaan keuangan. SPKN 2017 itu peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang SPKN, lampiran peraturan, kerangka konseptual, PSP 100 itu standar umum, PSP 200 itu standar pelaksanaan, dan PSP 300 itu standar pelaporan. Penggunaan SPKN. Pasal 4, SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas program kegiatan, serta fungsi berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dimiliki tingkat keyakinan memadai. Pasal 5, SPKN berlaku bagi BPK, akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang, dan aparat pengawas intern pemerintah yang dilakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Asersi manajemen. Asersi atau assertion adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Asersi manajemen meliputi yang pertama keberadaan dan keterjadian
kedua kelengkapan, ketiga hak dan kewajiban, yang keempat penilaian dan pengalokasian, dan penyajian dan pengungkapan. Penjelasan asersi manajemen. Asersi keberadaan dan keterjadian atau existence or assurance berhubungan dengan aspek yang pertama, apakah aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan atau CALK memang benar-benar ada eksis per tanggal neraca. Apakah pendapatan serta belanja yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA dan CALK memang benar-benar terjadi selama periode pelaporan. Dan yang ketiga, apakah transaksi operasional investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang mempengaruhi kas yang dilaporkan dalam laporan arus kas atau LAK dan CALK memang benar-benar telah terjadi atau assured selama periode pelaporan. Asersi kelengkapan atau completeness berhubungan dengan jaminan bahwa semua transaksi dan rekening yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan memang telah tercermin dalam laporan keuangan dan tidak ada hal-hal yang material atau signifikan yang tertinggal dalam tindak dan tidak diungkapkan. Asersi hak dan kewajiban atau right and obligation berhubungan dengan keyakinan bahwa aset yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar hak entitas dan bahwa hutang yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar kewajiban entitas per tanggal laporan keuangan. Asersi penilaian atau valuation berhubungan dengan keyakinan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah tercerminkan nilai yang semestinya. Asersi penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure berhubungan dengan jaminan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Contoh asersi atas suatu akun. Neraca Kabupaten AAA pada tanggal 31 Desember 2011 mencantumkan rekening kas sebesar 99.800.765.000. Pertanyaannya, apa asersi akun kas tersebut? Metodologi pemeriksaan. Metodologi pemeriksaan keuangan. Ini tabelnya. Ini ada ukuran kinerja pemeriksaan, standar pemeriksaan, panduan manajemen pemeriksaan, tujuan dan harapan penugasan. Ini yang sebelah kiri, perencanaan, yang di tengah ini pelaksanaan, dan yang di ujung ini pelaporan. Tahapan pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan, pemahaman tujuan pemeriksaan, dan harapan penugasan dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dan sasaran pemeriksaan yang diharapkan, memberi tugas, serta mengetahui kriteria pengukuran kinerja penugasan. Pemahaman entitas dan proses bisnis bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan memadai mengenai proses kinerja secara umum dan risiko terkait dari tiap proses kerja spesifik entitas. Pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya, memahami proses kerja entitas dan resiko-resiko terkait berdasarkan hasil pelaksanaan tindak lanjut. Pelaksanaan prosedur analitis awal adalah untuk membantu pemeriksa dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup untuk prosedur-prosedur lainnya di tahap selanjutnya. Pemahaman atas SPI bertujuan mengkaji pengendalian intern entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien, serta mengkaji kemungkinan terjadi kesalahan dan kecurangan. Pemahaman sistem pengendalian intern atau SPI. SPI terdiri dari kebijakan, struktur, prosedur, proses-proses, tugas, dan faktor-faktor lainnya yang membantu entitas untuk
merespon dengan tepat resiko ketidakpatuhan. Komponen SPI antara lain yang pertama lingkungan pengendalian. Kedua, proses penilaian resiko entitas. Ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang relevan dengan pemeriksaan. Identifikasi dan penilaian resiko awal. Bertujuan untuk melakukan pengkajian atas penilaian resiko-resiko pemeriksaan agar dapat disusun prosedur pemeriksaan yang fokus pada area beresiko tertinggi. Penetapan batas materialitas awal adalah nilai maksimum yang terjadi batas pemeriksa untuk meyakini bahwa semua salah saji yang di atas nilai tersebut dianggap material. Penentuan metode uji petik. Uji petik adalah pemilihan beberapa unsur dalam suatu populasi sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan atas keseluruhan populasi. Strategi dan rencana pemeriksaan. Strategi pemeriksaan atau audit strategi yang berisi hal-hal yang akan dilakukan selama pemeriksaan dan rencana pemeriksaan atau audit plan yang merumuskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan. Strategi dan rencana pemeriksaan harus didokumentasikan secara tertulis dan diperbarui sepanjang proses pemeriksaan sebagai hasil akhir dari tahap perencanaan. Pemeriksaan menyusun laporan hasil perencanaan pemeriksaan LHPP, P2 dan program kerja perorangan atau PKP. Strategi dan perencanaan pemeriksaan, contoh prosedur dan pemeriksaannya. Pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pengujian pengendalian intern. Pengujian terhadap SPI meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksaan terhadap efektivitas desain dan implementasi SPI. Menyusun tingkat resiko dan tingkat materialitas setelah pengujian pengendalian. Setelah pengujian pengendalian, pemeriksaan harus mengevaluasi kembali tingkat resiko yang ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil dari pengujian pengendalian. Penyesuaian prosedur pengujian. Penyesuaian prosedur pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian. Pelaksanaan pengujian substansif adalah suatu prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif, mereview pelaksanaan pengujian substantif sebelumnya. Pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan, dilakukan apabila pemeriksaan ketika dalam proses pengujian pengendalian atau pengujian substantif menemukan hasil yang tidak sesuai ekspektasi. Penyusunan dan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyusunan atau koreksi menyampaikan temuan-temuan pemeriksaan hasil pembahasan sebagai tahap akhir dari pemeriksaan di lapangan. Perolehan surat representasi, pelaksanaan prosedur analitis akhir, penilaian resiko dan materialitas akhir. Itu nih, pemerolehan dan analisis bukti. Ini yang sebelah sini, pemeriksaan bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksa. Proses pengumpulan bukti dilakukan sampai pemeriksa yakin bahwa bukti yang telah cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan. Kuantitas bukti yang diminta tergantung pada resiko pemeriksaan. Semakin tinggi resiko, bukti yang harus didapatkan semakin banyak. Kualitas bukti tergantung pada resiko pemeriksaan. Semua berkualitas sebuah bukti. Kemungkinan lebih sedikit bukti yang diminta. Bukti pemeriksaan. Bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria. Pertimbangan alas bukti, kecukupan bukti itu ukuran kuantitas. Ketepatan bukti itu ukuran kualitas, relevan, dan valid dan andal. Biaya itu turun, manfaat itu ke atas.
Bukti pemeriksaan. Bukti harus cukup dan tepat. Cukup merupakan ukuran kuantitas bukti pemeriksaan yang dipengaruhi oleh penilaian pemeriksaan atas risiko pemeriksaan dan kualitas bukti pemeriksaan. Tepat bukti pemeriksaan merupakan ukuran kualitas bukti pemeriksaan yaitu relevan, valid, dan andal untuk mendukung hasil pemeriksaan. Yang kedua, bukti pemeriksaan. Bukti pemeriksaan bermacam-macam seperti catatan transaksi elektronis atau fisik, komunikasi tertulis atau elektronis dengan pihak di luar entitas yang diperiksa, hasil observasi pemeriksaan maupun keterangan lisan atau tertulis dari pihak yang diperiksa. Bukti yang diperoleh dari pihak ketiga lebih valid. Metode yang digunakan dalam pemerolehan bukti bisa termasuk yang pertama, inspeksi, observasi, permintaan keterangan, konfirmasi, rekalkulasi, prosedur analitis, dan atau teknik lainnya. QA, bagaimana jika terjadi kesulitan teknis atau membutuhkan biaya yang ekstra untuk memperoleh suatu bukti. Metode pengumpulan bukti pemeriksaan. Yang pertama, pengamatan, inspeksi, permintaan keterangan, konfirmasi ekstern, re-reformation, perhitungan ulang, pengujian substantif, uji pengendalian, dan prosedur analitis. Pengembangan temuan pemeriksaan. Unsur temuan yang harus ada adalah kondisi, kriteria, dan akibat. Unsur sebab bersifat opsional, tergantung dengan kedalaman pengujian yang dilakukan pemeriksa untuk dapat menentukan penyebab utama dari ketidakpatuhan yang timbul. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu temuan pemeriksaan. Yang pertama, mengakomodasi tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengungkapkan unsur-unsur temuan disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan kepatuhan. Yang ketiga, didukung oleh bukti-bukti pemeriksaan yang cukup, kompeten, dan relevan. Disajikan dalam suatu urutan yang logis, akurat, dan lengkap. Dan hasil dari proses analisis bukti-bukti pemeriksaan oleh tim pemeriksa di lapangan. Selanjutnya, langkah penyusunan temuan pemeriksaan. Yang pertama, melakukan analisis hasil pengujian bukti untuk mengidentifikasi adanya perbedaan atau GAP yang signifikan antara kondisi dan kriteria. Yang kedua, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari perbedaan untuk mengetahui akibat dan sebab. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dengan kriteria. Yang ketiga, menyusun unsur-unsur temuan pemeriksaan dari temuan tersebut. Pemerolehan tanggapan atas temuan pemeriksaan. Yang pertama, menyusun konsep temuan pemeriksaan. Yang kedua, menyampaikan konsep temuan pemeriksaan. Yang ketiga, memperoleh komentar atau tanggapan dari pimpinan entitas. Dan yang terakhir, himpunan temuan pemeriksaan. Selanjutnya, pelaporan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan atau LHP merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi tugas. Penyusunan dan pembahasan konsep LHP atas LK bertujuan untuk menuangkan secara tertulis seluruh hasil pemeriksaan untuk menjawab tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Penyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP atau LK bertujuan menyelesaikan konsep LHP yang telah mendapat tanggapan akhir dari entitas menjadi suatu laporan sebagai bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa. Selanjutnya, fungsi LHP. Fungsi LHP mengkomunikasikan hasil pemeriksaan, menghindari kesalahpahaman hasil pemeriksa, bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab, dan memudahkan pemantauan tindak lanjut. Langkah pelaporan itu penyusunan LHP dan tindak lanjut pemeriksaan. Selanjutnya,
prinsip laporan yang baik. Nih, ada tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas. Pelaporan hasil pemeriksaan keuangan. Sistematika laporan hasil pemeriksaan. LHP berisi opini LK. LHP SPI plus kepatuhan. Laporan lain sesuai harapan penugasan. Seperti itu. Selanjutnya, LHP pemeriksaan keuangan. Yang pertama, hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK atas kewajaran laporan keuangan entitas. Kedua, gambaran umum pemeriksaan. Yang ketiga, laporan keuangan entitas yang telah diperiksa. Yang diperiksa itu surat pernyataan, tanggung jawab yang ditandatangani oleh pimpinan entitas disertai dengan tempat dan tanggal. Yang kedua, pada bagian akhir masing-masing komponen, LK audited harus ditandatangani oleh pimpinan entitas. Selanjutnya, opini atas kewajaran laporan keuangan. Itu ada 4, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan pernyataan menolak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. WTP, wajar tanpa pengecualian. Seorang pemeriksa akan memberikan opini ini apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, bukti pemeriksaan yang cukup memadai telah terkumpul dan pemeriksaan telah melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi. Semua aspek dari standar umum SPKN telah dipatuhi dalam penugasan pemeriksaan. Seluruh laporan keuangan, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, LP SAL, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan telah lengkap disajikan. WTP, wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan SAP. Hal ini juga berarti bahwa pengungkapan informatif yang cukup telah tercantum dalam catatan atas laporan keuangan serta bagian-bagian lainnya dari laporan keuangan tersebut. Tidak terdapat situasi yang membuat pemeriksaan merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau memodifikasi kalimat dalam laporan pemeriksaan. WDP, wajar dengan pengecualian. Seorang pemeriksa akan memberikan opini ini apabila kondisi pemeriksaan sebagai berikut. Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji. Bukti pemeriksaan yang cukup memadai menyimpulkan bahwa salah saji yang terjadi baik adalah material, tapi tidak pervasif terhadap LK. Adanya pembatasan lingkup atau ketidakcukupan bukti. Tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai untuk dijadikan dasar opini. Tetapi pemeriksa menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi atau possible effect pada LK atas salah saji yang tidak terdeteksi adalah material tetapi tidak pervasif. Selanjutnya, tidak wajar atau adverse opinion. Seorang pemeriksa akan memberikan opini ini apabila kondisi pemeriksa sebagai berikut. Ketika pemeriksa setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi adalah salah saji yang ditemukan baik secara individual maupun agregat adalah material dan pervasif pada laporan keuangan. Sifat pervasif atau berpengaruh secara keseluruhan diantaranya dengan dilihat dari kompleksitas, proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental. Selanjutnya, tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Seorang pemeriksa akan memberikan opini ini apabila menemui kondisi pemeriksaan sebagai berikut. Bahwa LK tidak dapat meyakini wajar atau tidak dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP. Faktor-faktor yang mempengaruhi opini. Yang pertama, pembatasan lingkup audit atau kecukupan bukti. Keadaan di luar kendali entitas, seperti catatan akuntansi hancur karena adanya kebakaran. Catatan akuntansi telah disita oleh aparat pemerintah untuk waktu yang tidak dapat ditentukan, dan lain-lain. Keadaan terkait sifat dan waktu penugasan, seperti waktu yang tersedia untuk penghitungan
persediaan tidak cukup, pengendalian identitas tidak efektif, dan pemeriksaan tidak dapat menerapkan prosedur alternatif untuk memperoleh bukti yang cukup, ketidakcukupan catatan akuntansi, dan lain-lain. Ketiga, pembatasan oleh manajemen. Misalnya, manajemen membatasi auditor melaksanakan prosedur peninjauan fisik, konfirmasi kepada pihak ketiga, ataupun pembatasan lainnya. Kedua, penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji. Kesesuaian pilihan kebijakan akuntansi, penerapan kebijakan akuntansi terpilih, dan kesesuaian atau kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Nih. Selanjutnya, dasar penetapan opini. Yang pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Kedua, kecukupan pengungkapan. Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang. Dan yang keempat, efektivitas sistem pengendalian intern. Di sini ada hubungan SAP, sistem laporan keuangan, dan opini audit. Nah, di sini strukturnya SAP, habis itu sistem akuntansi pemerintahan. Selanjutnya laporan keuangan pemerintah, habis itu diaudit laporan keuangan. Ini kriteria pemberian opini laporan keuangan oleh BPK Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ya, komunikasi pemeriksaan. Pemeriksaan melakukan komunikasi yang efektif selama proses pemeriksaan. Dilakukan pada semua tahap pemeriksaan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap laporan. Kedua antara lain mengomunikasikan kriteria pemeriksaan, ketidaksesuaian dengan kriteria dengan kesulitan dalam melakukan pemeriksaan. Akhirnya bentuk komunikasi perlu disesuaikan dengan kondisi dengan mempertimbangkan waktu komunikasi dan bentuk komunikasi apakah dilakukan secara lisan atau tertulis atau keduanya kepada pihak yang bertanggung jawab. Komunikasi pemeriksaan atau lanjutan. Mengomunikasikan hal-hal tersebut dapat membantu dalam mencapai saling pengertian dalam proses pemeriksaan dan kegiatan yang bertanggung jawab. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.